Baik, terima kasih kepada Kak Vika Dwinti selaku MC pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Baiklah, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, yang terhormat Bapak Rusdi Mansyah selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih juga kepada peserta teman-teman peserta webinar yang telah sama-sama hadir pada kesempatan pagi ini. Baiklah. Sebelum kita menyimak pemaparan materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa, marilah kita simak video berikut. Lebah trigona atau galo-galo merupakan sejenis lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu dengan khasiat lebih tinggi. Madu lebah galo-galo ini bahkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan madu lebah lainnya. Untuk 1 kg madu galo-galo ini dihargai mencapai Rp400.000. Sementara itu lebah biasa hanya berkisar Rp250.000. Menyusuri tempat budidaya lebah galo-galo ini tentu lebih aman dari jenis lebah lainnya. Karena lebah galo-galo atau jenis trigona ini tidak bersengat. Lebah galo-galo ini biasanya hidup dan mencari makan di pohon-pohon yang berbunga, seperti tumbuhan temon dan air mata pengantin. Dalam proses budidaya lebah galo-galo ini, pengusaha terlebih dahulu harus menyiapkan tempat berupa lahan perkebunan sekitar 1 hektar. Yang sebagian lahan digunakan untuk menanam tumbuhan yang disukai lebah tersebut. Baru kemudian proses penangkaran dilakukan dengan menggunakan kotak-kotak kayu. Masing-masing kotak dengan ukuran berkisar panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 20 meter. Sementara itu di bagian bawah kotak kayu tersebut sudah ditempatkan ratu galo-galo. Sehingga lebah-lebah tersebut hanya akan berada di sekitar ratunya tersebut. Jenis potongan kayu yang digunakan untuk menempatkan ratu galo-galo ini antara lain adalah pohon jambu, karet, jengkol, rambutan, durian, dan masih banyak jenis pohon lainnya. Nah, pemirsa, lebah galo-galo ini akan membuat jaring-jaring kantong madu di dalam kotak yang telah disediakan tersebut. Madu-madu yang luar biasa ini bisa dipanen setiap 1 kali sebulan, bahkan 1 kali dalam 3 minggu. Dengan hasil madu untuk setiap kotak papan berkisar 600 mg hingga 1 kg. Dengan harga jual berkisar Rp400.000 per kilogramnya. Wah, lumayan ya pemirsa. Untuk 1 kotak budidaya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Rp400.000. Madu lebah trigona atau galo-galo ini diyakini mempunyai banyak khasiat. Selain obat berbagai jenis penyakit, madu ini juga diyakini dapat meningkatkan vitalitas tubuh. Kloni ini baru dapat 6 on, Pak, rata-ratanya. Cuman prediksinya sih, karena saya pernah dapat juga sih 1 kilo sampai 1 kilo lebih 1 kloninya. Dijual harga berapa? Kalau per kilonya kita jual untuk madu trigona nih Rp400.000 sekarang, sampai sekarang. Baik.
Wah, video yang sangat menarik dan sangat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai satwa harapan yaitu galo-galo. Lebah madu galo-galo atau juga disebut dengan trigona adalah salah satu satwa harapan yang memiliki potensi bisnis dan peluang bisnis yang menjanjikan. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat beliau. Pemateri kita yaitu Bapak Rusdi Mansyah, SPT MSI, yang bertempat tanggal lahir di Muara Labuh 7 Juli tahun 1981 dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Andalas, S2 di Institut Pertanian Bogor. Dan sekarang berprofesi sebagai akademisi atau dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dan sekaligus pembina kelompok galo-galo yang berada di Sumatera Barat. Baik Bapak, mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu juga saya ingatkan kepada peserta webinar, pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit. Jadi kepada peserta webinar silakan menyimak pemaparan materi dari pemateri kita. Jika ada pertanyaan silakan raise hand dan juga bisa melalui chat room dengan menyebutkan nama dan asal institusi. Terima kasih. Baik, kepada Bapak silakan memaparkan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi untuk kita Bapak Ibu peserta webinar kewirausahaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sebagai panitia Akademia Young Entrepreneur Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemateri pada kegiatan webinar kita pagi hari ini. Kemudian salam hormat saya juga kepada Ibu Dr. Nur Hayati sebagai pembina Akademia Young Entrepreneur ini. Ya. Selanjutnya yang saya hormati, saya banggakan kepada pertama mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu sebagai peserta, baik itu peneliti, pembudidaya, begitu juga kepada adik-adik mahasiswa yang tertarik ya mengenai lebah tanpa sengat ini. Ya. Sebagai informasi tadi sudah disampaikan juga tentang saya. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya menceritakan juga ya kenapa tertarik dalam budidaya lebah tanpa sengat ini. Ini dimulai sekitar tahun 2011 ya. Waktu mengikuti seminar hasil penelitian seorang teman yang penelitian S3-nya di IPB, dia mengangkat itu tentang integrasi lebah madu dengan dengan perkebunan kopi, di mana di situ dengan menaruh aja beberapa koloni lebah di situ, itu mampu meningkatkan
produktivitas kopinya itu sampai 16% tanpa ada biaya tambahan. Dan juga dia dapat keuntungan dengan panen madu gitu ya. Nah, jadi itu inspirasinya apa? Mohon maaf suara dalam pengembangannya. Nah, jadi akhirnya kita sejak 2012 mulai ya, 2013 itu mulai ke riset-riset kecil-kecilan bersama mahasiswa mengenai lebah tanpa sengat. Dan sekarang tertantang lagi nih untuk yang lebah apis ya, cuman masih tahap apa ya, pendekatan ya, karena memang dia bersengat butuh effort yang lebih kuat lagi ya. Kalau tanpa sengat ini nggak terlalu sulit. Kemudian dalam hal galuh-galuh ini atau lebah tanpa sengat kita juga sudah mengikuti beberapa pelatihan, kemudian konsultasi dengan ahlinya. Kebetulan di Sumbar kita punya peneliti senior galuh-galuh atau lebah tanpa sengat di Indonesia, yaitu Ibu Prof. Salma. Dan beberapa kesempatan juga mengikuti pelatihan sampai ke negeri tetangga di Malaysia, karena memang di sana mereka lebih mengkomersilkan, lebih dahulu mengkomersilkan lebah tanpa sengat ini. Walaupun riset-riset awalnya lebih duluan di Indonesia sejak awal 70-an ya. Waktu Ibu Prof. Salma itu ada riset di Jepang, beberapa artikelnya juga banyak disitir. Namun secara komersil mereka lebih duluan di Malaysia. Ya, makanya kita berkesempatan belajar ke sana dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini sudah sangat berkembang dengan cukup baik dan kita juga senang dengan munculnya komunitas-komunitas pembudidaya lebah tanpa sengat di Indonesia. Oke, izinkan saya menyampaikan materi tentang lebah tanpa sengat. Oke, apa share screen saya udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bisa, Pak. Baik. Sudah. Oke. Ya sesuai dengan tema yang diminta, karena biasanya saya lebih banyak ke teknis ya, ke teknis budidaya. Ya di webinar yang tahun lalu juga saya menyampaikan ke lebih ke teknis. Cuman sekarang ini diminta yang ke aspek potensinya ya, sebenarnya potensi bisnisnya. Ya cuman saya akan coba juga menyampaikan ya semampu saya mengenai peluang-peluang ya, peluang-peluang yang bisa diperoleh dengan budidaya lebah tanpa sengat ini. Makanya saya beri judul potensi lebah tanpa sengat dalam bahasa lokal kita di Sumbar ini galuh-galuh sebagai suatu harapan yang memiliki peluang bisnis menjanjikan. Nah, ini saya beri judul bahan kita pagi hari ini. Di situ muncul satu harapan ya, karena memang kalau kita di kampus memang di Fakultas Peternakan itu materi tentang lebah tanpa sengat ini merupakan bagian pada mata kuliah ilmu dan teknologi produksi aneka ternak dan satwa harapan. Ya, jadi ini bagian ya, di mata kuliah itu karena kita banyak membahas tentang aspek budidayanya. Tidak kita pungkiri bahwa secara kelembagaan sebenarnya lebah ini kan di bawah Kementerian Kehutanan ya, karena dia termasuk sebagai hasil hutan non kayu. Ya, kemudian juga ranah-ranah riset dari Bapak Ibu kita mungkin di bagian biologi ya, biologi serangga terutama. Namun kita di bidang peternakan ini mengisi celah itu. Jadi kalau dia sebagai hasil hutan non kayu, kemudian riset-riset biologi yang banyak aspek biologi lebahnya. Nah, sekarang kita di peternakan ini mengambil aspek di bidang budidayanya. Kita berharap ke depannya dengan ada sinerginya ketiga kelompok bidang ini, ada biologi di FIPA, kemudian ada kehutanan dan peternakan, mudah-mudahan membawa nuansa baru dalam percepatan pengembangan perlebahan di Indonesia, khususnya lebah tanpa sengat. Baik, memulai penyampaian pagi ini, saya mengutip dari surat An-Nahl, ya, ayat 68 dan 69.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Ya. Jadi Tuhan mewahyukan kepada lebah, anit takhidhi minal jibali. Jadi buatlah sarang-sarang kalian pada gunung-gunung, pada bukit-bukit gitu ya. Libuyutal wa minasyamarat. Jadi dan juga di pohon-pohon. Dan wa mimma ya'rishun, dan juga dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi memang sudah dijelaskan di Wahyu bahwa lebah ini adalah salah satu, ya mungkin satu-satunya hewan yang diwahyukan khusus kepada dia, yang tentang ada nama suratnya, kemudian ada wahyu khusus juga untuk dia. Ya, jadi di situ dia bersarang di gunung-gunung, di bukit-bukit, di batu-batu, kemudian juga di pohon-pohon, dan juga di bangunan yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi memang dia diciptakan dekat dengan manusia. Oke. Kemudian di ayat 69-nya, kemudian kuli min kulis samarot. Jadi apalah makanlah ya dari segala macam buah-buahan. Nah, jadi kita tahu memang lebah ini mengambil saripati buah-buahan ya. Bahkan itu dari bunganya itu sudah dikumpulkan. Fasluki subula rabbiki dzulula. Jadi tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Kemudian yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifu. Ya, jadi dari perutnya itu keluar minuman atau cairan yang beraneka macam warnanya ya. Jadi ternyata sudah ada dalam Al-Quran bahwa madu itu, cairan yang keluar dari perut lebah itu warna itu macam-macam. Ya, ternyata itu juga tergantung dari sumber makanan yang diminumnya, dan juga ada faktor enzimatis dari lebah itu tersebut. Mukhtalifun awaduhu fihi syifa al-linnas. Nah, ini yang menarik itu ada asyifa ya. Jadi ternyata di dalam madu itu, atau di dalam apa yang keluar dari perut lebah itu terdapat syifa, jadi sebagai obat ya, atau penyembuh bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi inna sesungguhnya fi ya, pada yang zalika demikian itu terdapat apa ya, sesuatu tanda-tanda ya, bagi orang yang berpikir atau yang memikirkannya. Nah, beranjak dari itu maka mari sama-sama kita memikirkan, ternyata ini lebah itu istimewa, memakan yang baik-baik dari segala tanaman, kemudian dia menghasilkan madu yang ragam warnanya, dan itu sebagai obat. Ya, itu aja kita pegang, itu udah sesuatu yang sangat berharga, membuat semangat kita dalam mengembangkan perlebahan. Oke. Dulunya kita mengenal itu lebah itu ya jadi identik sebagai penghasil madu ya, lebah madu maksudnya ya. Karena ada juga lebah yang tidak menghasilkan madu ya. Jadi madunya makanan hanya untuk dia. Jadi lebah atau madu itu identik awalnya dengan lebah yang bersengat. Seperti Apis dorsata, Apis cerana, Apis mellifera. Dorsata itu lebah hutan, Apis cerana ini lebah lokal Asia Tenggara sebenarnya, yang juga bisa dibudidayakan. Kemudian mellifera ini lebah-lebah dari Eropa ya, yang udah banyak juga dibudidayakan di Indonesia. Ternyata itu ada juga lebah yang tidak bersengat, yang sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya, dengan banyak nama lokalnya ya. Nama lokalnya itu banyak. Kalau dulu dikenal dengan trigona, karena memang waktu itu genusnya masih trigona. Sekarang ini udah banyak variasinya. Dan ternyata trigona ini di wilayah Asia Tenggara nggak ditemukan, justru macam-macam dia. Tapi bukan nama ilmiahnya bukan full trigona ya. Jadi ada genio trigona macam-macam ya. Kemudian dikenal juga dengan kelulut, ini di Malaysia, di Kalimantan, kemudian di Riau ini kelulut. Kemudian galo-galo ini di Sumbar. Kalau kelanceng, lanceng ini daerah Jawa.
Tewel nih di Sunda, Linot di Aceh, Kale-Kale ada Sulawesi, macam-macam ya. Pernah kita himpun di grup nasional itu sekitar lebih dari 40-50 macam nama ya, lebih ya 3.000. Banyak sekali nama-nama lokal untuk sebutan untuk lebah tanpa sengat ini. Oke. Ini dia, ini tadi masih klasifikasinya, ini aspek biologinya ya, mungkin nggak terlalu bisa di ini browsing aja deh. Oke, ini beberapa apa ya genus dan spesies lebah tanpa sengat yang banyak dibudidayakan. Ini beberapa foto-foto hasil yang kita koleksi ya dari beberapa riset yang dilakukan. Ya kita impun aja beberapa ya dari 4 genus ini. Yang utama yang udah mulai banyak dibudidayakan, yang jenis Tetragונula ini yang kecil. Ini kalau di Jawa ini banyak Levisep. Kalau di Sulawesi ada Biroi. Kemudian ada juga Fuscobalteata. Ini yang paling kecil nih ya. Fuscobalteatanya kisaran 2 milian lebih, nggak sampai 3 mili. Ya. Kemudian Geniotrigona, ini Geniotrigona thoracea, ini yang paling besar, ya kalau nggak sekitar 9 milian panjangnya ya ukuran tubuhnya. Kemudian ada juga yang Heterotrigona itama, Lepidotrigona terminata, ada lagi Walacetrigona ini yang incisa, ini di daerah Sulawesi udah banyak dibudidayakan. Oke, ini gambar ya apa yang perbesarannya ya. Oke, ini adalah salah satu main besar, ya. Rata-rata ada 3,5, 4 mili, bahkan 5 mili. Kalau untuk yang ada juga yang sampai kadang 7,5 mili satu kantongnya ada. Kalau yang di kiri ini jenis dari Biroi, ini agak kecil ya, kurang dari 1 mili dia isinya, 0,7 mili per kantongnya ini. Ya, jadi kalau yang di kanan tipenya ini bisa disedot. Kalau yang di kiri ini tipenya diperas. Jadi untuk mendapatkan madunya. Ini koloni lebah tanpa sengat yang dengan sistem ada lock. Ini dari sarang aslinya yang bagian bawah, yang kayu. Kemudian yang bagian atas ini adalah kotak madunya. Kemudian ada tiang penyangga. Jadi secara umum penempatannya di lahan-lahan budidaya kira-kira seperti ini. Ini masih lock atau sarang aslinya. Ya. Ini penempatan di lahan ya kadang bisa berjarak minimal itu jaraknya kalau untuk yang besar-besar itu biasanya 2 meter supaya tidak terjadi perkelahian antar koloni. Oke. Karena ini aspeknya yang diminta mengenai potensi, jadi saya lebih dahulu menjelaskan potensi income-nya gitu ya, potensi income-nya, baru nanti mungkin ke aspek biologi dan budidayanya. Udah saya coba himpun beberapa potensi pemasukan dari galo-galo atau lebah tanpa sengat atau kelanceng ini. Yang pertama itu adalah untuk penyediaan koloni ya, jadi penjualan bibit. Ya. Kalau penjualan bibit, ya jadi bisa memang dari pembudidaya yang sudah melakukan pembibitan atau pemecahan koloni, atau juga bisa dari pembolang. Nah, ini yang berburu nih di sekitar, kemudian dimasukin kotak dijual, ya, dijual. Kalau harga ini mungkin kisaran 100-an ribu, mungkin sampai juga di atas ya dah 1,5 sampai 2 juta itu ada, tergantung jenis dari lebahnya dan juga kondisi koloni apakah sudah bermadu atau belum. Ya. Kemudian ada penjualan madu. Ini udah jelas lah ya penjualan madu. Tadi di video udah dijelaskan harganya kisaran 400.000 per kilo. Ya, di Sumbar juga secara tidak formal kita sepakati harga di harga reseller ya, harga penjualan ke konsumen langsung itu sekitar 400 per kilo. Tapi bagi kawan-kawan yang punya pemasaran yang cukup luas, yang cukup tinggi, itu bahkan ada yang bisa menjualnya itu lebih dari itu gitu ya. Jadi 100 gram itu ada yang jual 100.000. Jadi udah ada juga dari paling bawahnya sekitar 400.000. Paling atasnya ya kadang ada yang sampai hampir 1 juta per kilo, macam-macam ya. Tergantung dari strategi pemasaran mereka.
Kemudian penjualan bee bread atau bee pollen. Nah, ini bee pollen memang belum terlalu banyak penjualannya. Kenapa? Karena memang secara regulasi ini bee pollen ini mengharuskan izin edar yang lebih persyaratan yang lebih tinggi dibanding madu. Kalau madu mungkin kita jual biasa pun belum ada, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau bee bread memang disarankan kalau untuk komersil memang punya izin edar ya. Karena kelasnya nanti kelasnya kelas jamu-jamuan POMTR ya. Kalau madu mungkin PIRT ya, itu udah memenuhi persyaratan. Kemudian propolis juga jadi apa ya, kalau untuk komersil memang ada proses ya, proses pengolahan dari propolis menjadi propolis yang siap dikonsumsi. Ini memang harus izin POMTR juga. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi kita bisa ngolahnya juga dengan melarutkan ya, dengan pelarutan seperti minyak, PCO ya, kemudian juga minyak zaitun ya, minyak goreng, minyak kelapa juga bisa. Kemudian bisa juga yang hobi-hobi bertukang, nah ini juga bisa bikin kotak-kotak lebah nanti dijual. Ya. Kemudian juga ada wisata atau edukasi lebah, di mana kita punya tempat budidaya yang kita setting yang bagus, banyak bunga-bunga, kemudian orang bisa datang, bayar, kemudian dia bisa menikmati langsung madu dari kotak budidaya dan juga ya sebagai tempat edu wisata ya gitu ya, bisa diciptakan seperti itu. Kemudian juga sebagai income dari pelatihan, workshop karena memang beberapa pembudidaya di Sumbar juga kadang melakukan pelatihan sendiri di farm dia. Jadi dia nanti orang datang dia langsung memberikan materi. Juga yang potensi lain itu adalah penyediaan vegetasi pakan lebah. Mungkin dari jadi saya menyiapkan materinya ya saya googling aja. Nah, ini contoh ini yang paling bawah nih harganya sekitar ya di bawah ada 100-an lah ya. Koloni lebah ini udah dijual di marketplace. Kemudian juga ini madu. Nah, ini variasi harganya macam-macam ini ya. Saya enggak posting foto madu saya sendiri enggak. Ini saya browsing aja. Kemudian ini yang bee pollen ini juga sudah ya, walaupun mungkin ada yang edarnya yang belum punya izin edar ya. Bee pollen juga banyak. Kemudian juga ini propolis, ada propolis cair ini ya. Nah, propolis lumayan juga harganya per 10 mili itu ada yang sekitar 100 ribuan ya. Ini memang butuh sentuhan industri ya dalam pengolahannya. Kemudian ini kotak-kotak lebah, ini ada yang jual-jual juga yang lebih bertukang. Nah, ini juga ada income di situ. Kemudian, nah ini yang wisata edukasi lebah, ya, edukasi lebah. Kemudian, ya, kemudian ya ini masih edukasi lebah untuk pelatihan dan workshop. Ini yang vegetasi ya, jadi kita juga bisa sebagai penyedia vegetasi, ya. Karena memang kebetulan di grup nasional itu kan ada grup lebah tanpa sengat yang kadang juga ada yang share vegetasi, kadang vegetasi dari luar Indonesia pun diburu karena potensi penghasil pakan lebah berupa nektar itu juga diburu. Ini yang agak masih tinggi itu jenis-jenis dombeya ya. Ini saya browsing dombeya. Ini ya memang sepertinya bukan tanaman asli Indonesia. Ini banyak varietasnya datang dari luar. Kalau kita pernah juga beli waktu itu anakan yang tinggi hanya 10 cm itu harganya waktu itu masih 200-an ribu. Ya. Sekarang mungkin harga-harga 20 cm itu hasil stek atau cangkokan itu mungkin dari atas ada yang 4,5 ya macam-macam ya, ada yang 150. Jadi masih banyak potensi dari lebah tanpa sengat ini yang bisa kita isi tergantung kita mau main peranannya di mana ya. Atau kita bisa main semuanya gitu. Jadi ada kita budidaya 1 2, kemudian tahap awal mungkin bisa aja mungkin hanya sebagai hobi ya. Sebagai hobi, kemudian 1 2 koloni, kemudian belajar untuk kebanyakan koloni, mengumpulkan vegetasi, perbanyakan,
jual madu, jual polen, juga bisa sebagai pemberi trainer pelatihan tentang budidaya. Ya. Jadi keistimewaan lebah tanpa sengat ini dibandingkan lebah bersengat, ya, itu yang pertama memang dengan tanpa sengat ini kita menganggapnya sebuah keistimewaan gitu. Kenapa? Ya lebih aman aja. Dia nggak nyengan, kalaupun panen pun nggak bengkak-bengkak gitu ya. Kalaupun ada yang agak nakal, yang agak usil ya paling dia kadang nempel-nempel di kuping, ya, di rambut, digigit, tapi nggak ada bekas yang sengatan, paling geli aja ya. Walaupun ada juga jenis-jenis yang agak agresif itu bisa motong rambut ya, jadi digigitnya rambut kita putus ada, tapi nggak sampai botak kok. Ya. Tapi paling kalau kita pakai pengaman jaring aja udah cukup sebenarnya. Kemudian dia menghasilkan madu berkhasiat. Memang produksinya belum menyamai mellifera, tapi secara khasiat ini dipercaya lebih unggul. Kenapa? Karena madu sengat lebah yang bersengat itu kantongnya itu kan buat dari lilin, wax. Kalau di lebah tanpa sengat ini kantongnya ini buat dari campuran wax dan propolis. Maka dalam madunya itu ya pasti zat aktif propolis yang ada di kantongnya. Jadi sebagian udah ada yang terlarut di madunya gitu ya. Ya. Kemudian juga memiliki asam organik yang ya lumayan tinggi juga untuk beberapa jenis. Kemudian propolisnya tinggi ya, ini yang sangat tinggi ya. Bahkan untuk Geniotrigona itu kawan-kawan yang bisa panen itu sebulan tuh bisa sampai 1 kilo. Ya. Jadi imbangan produksi madu dan propolisnya. Ya. Untuk harga propolis mentah ya mungkin masih bervariasi ya. Cuman permintaannya untuk sekarang mungkin industrinya belum terlalu skala besar sehingga belum semua propolis itu bisa tertampung. Ya. Mudah-mudahan kedepannya makin berkembang sehingga ada industri yang lebih besar bisa menampung propolis mentah dari lebah tanpa sengat ini untuk diolah. Kemudian pemeliharaannya dan pengembangannya tidak terlalu sulit. Ya, kenapa? Beda dengan ternak lainnya yang harus kasih makan 2 kali sehari. Kalau lebah ini enggak, kita nggak perlu asupin langsung ke lebahnya ya. Kita hanya perlu menyediakan tanaman, ada bunga di sekitarnya, dia udah bisa hidup sendiri itu. Paling nanti kita cuman menjaga jangan sampai ada pemangsa atau pengganggunya datang atau masuk ke sarang. Jangan ada cicak, paling itu aja. Kita kasih aja penghalang itu biasanya udah lebih aman ya. Ya. Kita walaupun aktivitas misalnya di kampus itu sekali pulang kampung sekali bisa panen madu ya. Berapa liter gitu ya. Walaupun kita datangnya hanya sekali sebulan. Alhamdulillah masih udah rutin produksi lah ya. Kecuali curah hujan tinggi memang nggak banyak. Tapi kalau berimbang lah curah hujan dengan panasnya, alhamdulillah kita bisa panen. Satu koloni itu untuk jenis-jenis yang besar itu kadang bisa ya 500 sampai 800 mili itu dapat per bulan ya. Satu koloni yang memang sudah mapan ya, sudah mapan. Ya. Kemudian istimewanya lagi mungkin kalau mellifera kita harus datangkan ya bibit skala banyak dan jauh, kemudian resiko kegagalan dalam membawanya. Ternyata lebah tanpa sengat ini ada di sekitar kita gitu. Terutama yang hidup-hidupnya kita masih perumahan yang berdampingan dengan kebun-kebun ya. Apalagi di daerah-daerah pedesaan itu ada di sekitar kita ya. Ada yang di rumah-rumah tua, di bangunan-bangunan, kemudian di pohon-pohon yang berlobang, di bambu, ya, kadang di pane-pane rumah, dia bersarang di situ. Yang cuman mungkin selama ini belum banyak yang memanfaatkannya ya. Tempat hidupnya itu macam-macam. Tadi sesuai dengan surat An-Nahl ya, itu lebah itu bersarang di batu-batu, di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya, berarti di kebun-kebun. Kemudian ada juga yang di pohon-pohon, kemudian ada bangunan yang dibuat oleh manusia, dan ada juga di rumah-rumah secara alami dia bersarang di situ. Ya, ada ruas-ruas bambu, pohon-pohon berlubang, ya. Kemudian di dinding-dinding rumah kayu atau rumah-rumah tua itu yang ada bekas-bekas bolong-bolongnya nanti diisi oleh lebah tanpa sengat. Terutama itu yang kecil-kecil ya. Tapi kalau untuk yang besar-besar itu memang rata-rata di pohon. Ya, rata-rata di pohon.
Bahkan untuk Itama kita pernah juga menemukan itu di besi apa? Plang nama ya. Jadi kebetulan ada kawasan yang menjual bibit-bibit tanaman. Jadi ada plang besi yang sekitar 3 inci. Kemudian berlobang. Ternyata Itama pun juga bisa bersarang di sana. Kemudian ada juga yang bersarang di sarang rayap. Kemudian ada juga bersarang di sarang semut. Ya. Kemudian ke aspek biologinya. Jadi kalau kita bicara lebah madu ataupun lebah tanpa sengat, itu kita bicara koloni, bukan individu. Kenapa? Kalau koloni itu hanya kita bicara individu, maka dia tidak utuh. Ya. Karena umurnya juga nggak lama. Jadi kita menyebut lebah itu sebagai koloni, karena satu koloni ini terdiri atas satu ratu, ya ratu yang produktif maksudnya, kemudian ribuan pekerja, dan juga beberapa jantan ya, puluhan mungkin kadang ratusan jantan di koloni-koloni yang kuat. Ratu ini fungsinya sebagai apa ya? Penghasil telur ya. Jadi yang ada di koloni itu adalah anak-anak dia semua, baik itu jantan dan pekerja. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya lebah betina yang produktif ya, karena dia perkembangan dari reproduksinya berjalan dengan bagus dan bisa bertelur. Kemudian pekerja ini berasal dari setelur yang dibuahi yang dihasilkan oleh ratu. Nah, jadi dia akan jadi pekerja. Jumlah ini paling banyak nih ya, karena dia ini sebenarnya lebah betina. Ya cuma dia tidak bisa menghasilkan telur yang fertil seperti ratu. Ada nggak pekerja bertelur? Ada. Cuman sebagian kecil. Ya, kalaupun ada telur yang dihasilkan itu adalah biasanya telur jantan. Dan biasanya hanya lebah-lebah ya yang masih awal-awal fase kehidupannya itu yang menghasilkan telur, dan itu ya sifatnya itu tidak normal, tidak biasanya, karena biasanya ratu yang bertelur. Kemudian jantan memang fungsinya nggak banyak, ini hanya lebih dibutuhkan di saat adanya ratu muda yang belum kawin. Jadi tugas jantan itu mengawini, kemudian ya udah dia nggak kerja juga, jadi terbang aja cuman pakai makanan tapi nggak ikut mengumpulkan makanan. Oke, ini foto dari punya Bang Jaka nih di Kalimantan. Ya, jadi dia udah mengkoleksi foto perbandingan ratu, jantan dan pekerja pada lebah tanpa sengat jenis Itama. Ini jantan pekerja ratu yang sebelah kiri ini ya ukurannya mungkin lebih ya sekitar 1,5 kali panjangnya dibandingkan pekerja atau jantan. Ya. Ini makin ini sepertinya masih ratu muda. Kalau dia udah full bertelur, ini ratunya udah lebih gendut. Ya. Sehingga lebah tanpa sengat ini kalau ratunya sudah produktif itu ratu nggak bisa terbang lagi. Jadi peluang dia kabur-kabur itu lebih bisa ya umpamanya nggak ada lah ya pada lebah tanpa sengat. Yang ada kalau kekurangan makanan, kalau diganggu hama paling dia pupus atau punah. Tapi untuk kabur pindah-pindah enggak. Kalau ratunya sudah bertelur. Tapi kalau ratunya masih muda, itu masih bisa terbang. Ya, kadang dia pindah-pindah. Kalau yang ratu masih muda, tapi kalau udah bertelur udah enggak. Ya. Ini struktur-struktur bagiannya, jadi dia jenis serangga kecil. Tadi yang ukurannya itu sekitar ya 2 milian sampai ada yang 9 mili. Ya. Kemudian memiliki 3 pasang kaki, di mana kaki belakangnya itu kalau bagi pekerja ini ada bulu-bulu halus, kiri kanannya itu sebagai tempat meletakkan bipolen, ya, atau sebut sari bunga. Ya. Kemudian di bagian kepala ini, bagian mulutnya itu ada alat hisap, ya, alat hisap untuk penghisap madu, ya. Yang jelas dia tidak ada sengat. Ini perkembangannya dari telur sampai lebah itu. Jadi lebah itu kalau pada lebah apis yang bersengat itu sampai dia menutup itu biasanya disuapin. Ya, larvanya netas dikasih royal jelly karena nggak ditutup. Tapi kalau lebah tanpa sengat itu prosesnya dalam perkembangbiakannya dia ada pot telur ini dikasih royal jelly oleh pekerja muda, kemudian ratu menaruh telur di situ, habis itu ditutup.
ditutup sampai berapa lama, akhirnya keluar ibaratnya netas ya, atau disebut juga emergens. Itu keluarnya udah dalam bentuk lebah utuh. Ya. Kalau di lebah apis itu butuh sekitar 3 minggu, sekitar 21 hari. Ternyata pada lebah tanpa sengat ini waktunya itu lebih lama. Lebih dari 2 kali lebah bersengat untuk menjadi lebah baru. Yaitu sekitar 46 hari ya. 46 sampai 47 hari. Ya, ini hasil penelitian Bu Prof. Siti Salma ya. Jadi fasenya lebih lama. Walaupun dia kecil, tapi fase hidup untuk siklusnya itu lebih lama dibandingkan apis. Ya. Ini berapa jenis ya, tapi rata-rata sekitar 40-an hari ya. Ada ya kalau kecil 42, ada yang 46 ya. Kalau Itama kita juga ngamati itu sekitar 46-47 hari. Ya. Jauh lebih lama dibandingkan lebah bersengat. Ya. Jadi awalnya netas itu dia masih di posisi kiri atas ini, warnanya itu masih pucat. Kalau di lebah kakinya itu masih ada putih-putihnya. Nanti kalau udah fase dewasa dia udah full sesuai warna dewasanya. Oke. Lebah pekerja yang jumlahnya banyak itu ada yang sebagai merawat atau membuat sel anakan, ya, menyiapkan tempat untuk bertelurnya ratu ya. Kemudian menyiapkan makanan ratu, menyiapkan tempat bertelur. Kemudian ada juga yang membuat gerbang sarang, ya, mengangkut sisa-sisa kotoran atau sampah dari dalam sarang keluar, jadi cukup bersih juga ya. Kemudian ada yang mencari makan. Ada juga yang kerjanya itu nggak jelas ya, jadi acak aja ada beberapa. Tapi sebagian besar itu jelas, di mana fase-fase muda itu dia bekerja di dalam sarang, baik itu bersih-bersih, merawat ratu, menyiapkan sel anakan, nanti udah warnanya, pigmennya udah pigmen dewasa, nanti dia mulai terbang keluar sarang, mulai dari buang kotoran atau sampah-sampah di dalam sarang, ataupun juga mulai mencari makanan. Habis itu dia udah mati. Jadi ada beberapa riset yang kita baca, lebah tanpa sengat ini rentang hidupnya hanya 2 bulan sampai 3 bulanan. Sekitaran itulah. Ya. Jadi nggak panjang juga hidupnya. Jadi cuma kalau koloninya utuh, jadi ratu bertelur terus, jadi siklusnya itu selalu terjaga. Jadi ada yang netas, ada yang masih fase telur, fase larva, kemudian netas, kemudian lebah muda, pekerja mencari makan, kemudian mati. Jadi gitu siklusnya terus. Asal itu terjaga, maka insya Allah koloni itu tidak akan punah. Kecuali ada gangguan-gangguan dari luar biasanya ya. Musuh-musuhnya biasanya. Oke. Ini ukuran-ukuran beberapa ya. Cuman ini enggak perlu inilah. Karena ini udah masuk fase biologi ya. Aspek biologinya lah ya. Aspek biologinya. Ini beberapa gambar-gambar sarang-sarang alaminya. Yang di kiri ini ada lubang yang di tengah ini yang kecil. Nah, ini dia bersarang di pohon. Ini pohon pohon rambutan. Ini pohon beringin ya. Yang penting pohon-pohon itu ada celahnya yang bisa lubang divisinya itu biasanya akan tinggal di sana. Ya. Ini ada juga yang di sarang semut. Ya. Nah, ini struktur sarangnya, ini lapisan telurnya yang kiri. Kalau diilustrasikan kira-kira kayak gini. Ini telurnya ada yang berlapis-lapis, kemudian dilapisi oleh propolis atau involucrum, kemudian ada pot madu nih, ini pot madu. Kadang dia berdekatan dengan pot polen ya, pot madu dan pot polen. Oke. Secara umum lebah tanpa sengat ini struktur telurnya itu dibagi dua, ada yang numpuk-numpuk aja, ya. Ada yang yang rapi dia, susunannya bertingkat-tingkat, ya. Ini beda-beda ya, masing-masing jenis atau spesies ini beda-beda. Ini ada juga yang bersarang di bambu, ya, di bambu ini macam-macam, ada telur, kemudian yang agak besar ada madu. Ini ada polen, kemudian ada telur lagi. Dia posisinya acak aja. Acak. Nah, ini juga kalau struktur sarang yang di sarang semut, ya.
Jadi unik ya, walaupun semut itu minum madu, tapi lebahnya bisa masuk ke sarang semut diam-diam tanpa diketahui oleh semutnya, dia bikin sarang di dalam. Nah, ini unik ya. Unik. Bisa ternyata. Kenapa? Dia memanfaatkan propolis tadi, getah-getah tanaman yang diambil lalu ditempel-tempel, akhirnya dia bisa mengamankannya. Ya, karena semut nggak bisa kalau dekat ke propolis itu kadang kalau awal-awal bisa lengket dan dia juga nggak kuat untuk membukanya karena dia lengket dan kalau dibiarkan itu bisa keras. Ini ya kalau sarangnya, kalau yang pakai kotak madu ini ada pohon, ini masih di kiri ini pohon asli, kemudian ada di atas kotaknya. Kalau dilihat bagian dalamnya itu bagian atas itu kotak madu, ada madu, kadang juga ada polen. Nah, itu kalau yang di dalam kayunya ini ada telurnya. Jadi kalau kita panen, kita tidak akan mengganggu bagian intinya. Jadi bagian sel anakan yang di dalam nggak kita ganggu. Jadi kita panen. Ini tipe panen sedot ya, yang disedot. Ya. Untuk kita juga menyarankan ya, untuk mendapatkan koloni itu kita sarankan adalah mendapatkan koloni yang ramah lingkungan. Ya. Tujuannya apa ya? Kalau makin banyak budidaya, semuanya nebang pohon kan ya kontraproduktif juga untuk semangat penghijauan ya. Walaupun sih pembudidaya itu hampir semuanya pasti nanam gitu. Ya, cuman kita harus juga menyampaikan kalau mau cari koloni carilah di pohon-pohon ditebang, enggak ya. Jadi kita tetap menyarankan pengembangan pelebahan yang lebih ramah lingkungan, meminimalisir penebangan pohon, mengembangkan cara-cara yang lebih ramah lingkungan dalam budidaya. Ini panitia waktunya udah habis atau masih ada nih? Masih ada, Pak. Oke, nanti ingatkan ya kalau waktunya habis, saya enakan ngomong nanti waktunya habis. Oke, cara mendapatkan apa ya koloni lebah tanpa sengat ini, ya kalau punya modal yang banyak ya beli ya, mungkin di poin nomor 4 ini beli. Ya, cuman membelinya tetap kita nyarankan ke pembibit atau ke yang udah mengembangkan. Ya, tapi walaupun sekarang ini banyaknya sih pembelinya ke pembolang atau pengumpul. Jadi ada yang nyari di hutan, kemudian dikumpulkan oleh pedagang pengumpul, nanti itu yang dijual. Itu yang paling banyak beredar sekarang. Kalau harga ya udah lumayan lah ya. Di level pengumpul itu kalau di Sumbar itu udah di atas 800.000 ya. Kalau jenis Itama. Kalau Tora mungkin udah di atas 1,5-an sekarang. Kalau yang kecil-kecil ya kalau di Sumbar sih belum terlalu banyak dikembangkan karena orang berburu yang besar yang produksi madu tinggi. Kalau tidak, kita bisa menggunakan misalnya memasang perangkap di wilayah-wilayah yang pernah kita temukan, kemudian membuat eduksi atau dicangkok, misalnya dia bersarang di pohon, tapi pohon nggak kita tebang, kita pasang kotak di situ sehingga ibaratnya kayak mencangkok gitu lah ya. Bisa di bangunan yang nggak mungkin kita bobol, tembok, ini kita pasang eduksi atau cangkok yang nomor 2. Nomor 3, ini yang udah lebih advance-nya itu biasanya pemecahan koloni atau duplikasi koloni. Jadi satu koloni misalnya jadi 2. Ya, itu untuk pembudidaya yang sudah berpengalaman ya. Kenapa? Karena kalau baru awam langsung coba ya tetap ada juga yang korban. Satu koloni kuat bagi 2, akhirnya 2 koloninya pupus. Nah, saya awal-awal juga seperti itu ya. Kemudian ya tadi bisa beli. Kemudian yang selanjutnya kalau mau nyari di pohon ya carilah pohon-pohon yang memang layak untuk ditebang. Misalnya dia udah lapuk bagian dalamnya, udah nggak produktif lagi misalnya. Kemudian ada di bambu-bambu, itu nggak masalah. Ya kalau misalnya pohon kita nanam sendiri ditebang juga nggak masalah sebenarnya ya. Asal jangan di hutan-hutan yang memang hutan lindung, yang kawasan-kawasan yang kritis, yang pohonnya harus ada tapi ditebang, nah itu memang kita tidak menyarankan seperti itu. Nah ini contoh, ini perangkap, ini tuh yang kecil-kecil ya, ini jenis pakai tempurung kelapa, ya. Dia hanya batok kelapa aja digabung, alhamdulillah ada yang masuk. Ini
salah satu penelitian mahasiswa S1 kita dulu di 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah. Ya, akhirnya dia melakukan ini ya, dan dia konsisten mengembangkan lebah tanpa sengat sampai sekarang ya. Udah punya izin edar madunya, udah punya udah ada EPOPMUI-nya untuk standar halal ya. Sebelumnya Pak, Ya. sisa waktu tinggal 2 menit lagi Pak. Oke, Damri siap. Oke, ini juga bisa manfaatkan botol-botol plastik ya. Kemudian dibalut dengan koran kardus, kemudian dilumuri dengan propolis atau ditempel propolis nanti juga bisa masuk. Atau bambu-bambu yang dilobangi yang udah kering ditaruh di setiap tempat-tempat yang teduh. Nah, ini juga bisa diisi. Ini yang penelitian kita dia 2-3 tahun yang lalu ini kita pakai pohon pinang yang udah tumbang, nanti ambil yang kerasnya, kita belah, kita potong, kita belah, kita bakar sedikit, nah kemudian nanti kita pasang. Alhamdulillah ini juga bisa masuk jenis Itama, lumayan juga ya. Ada juga bisa ya masuk. Nah, ini contoh-contoh yang udah perangkap yang udah dimasuk. Bahkan jenis api serana pun ada yang masuk gitu. Ya, ini yang kita lakukan di daerah pesisir selatan waktu itu 3 hari dihuni oleh lebah, tapi bukan yang nggak bersengat, justru yang bersengat yang masuk. Ya. Akhirnya kita ambil juga dan sekarang ini koloninya udah ada di Fakultas Peternakan, kita taruh di farm ya, walaupun madunya belum banyak. Oke, ini teknik eduksi, ya ini kotak, kemudian dipasang pohon, pasang kotak, nanti dia akan masuk. Nah ini contoh eduksi yang berhasil untuk jenis Tetragonella minangkabau, hasil penelitian mahasiswa kita. Dia ada, kebetulan itu pakai di tembok ya, ini pasang kotak. Kemudian itu kotaknya udah diisi, ini tandanya ada di lingkar kuning nih, ratunya udah pindah, udah ada pot madu, pot polen, udah mulai ada telur satu-satu, jadi ratunya udah pindah. Nah kalau ratunya udah pindah, berarti dia udah dihuni kotak kita, jadi kita nggak perlu nebang pohonnya. Cuma ini udah beda, kadang butuh sampai ada yang 2 bulan, 3 bulan ya. Memang ada butuh kesabaran di situ. Tergantung ruang di dalam sarang aslinya. Kalau makin luas ruang di dalam sarang aslinya biasanya agak lama. Tapi kalau makin sempit di dalamnya itu peluangnya bisa lebih cepat. Ya. Oke, kalau ini yang dari kayu lapuk, ini yang kita lakukan. Ini kayu lapuk. Kalau nggak dibiarkan justru dia punah ini, udah masuk semut ya. Rayap, maka dia intinya ini kita nebangnya mau untuk penyelamatan nih. Akhirnya kita pindah ke kotak yang kita desain, nah dia sehingga lebih kuat, lebih kokoh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya bagi yang baru, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk mengenal lebih. Kemudian bagi yang sudah sudah biasa, ini anggap aja lah untuk sharing pengalaman saja. Ini ada gambarnya, ini jenis yang kecil-kecil. Ini yang agak saya lingkari oranye ini adalah ini telur calon ratu nih. Calon ratu. Ini jenis waktu itu ya, pelut matahari kalau nggak salah. Yang waktu itu kita awal-awal belajar split, alhamdulillah jadi satu koloni indukan ada calon ratu, kita coba split, alhamdulillah ini indukan. Ini ratunya saya tangkap waktu itu dengan senangnya difoto, taruh di telapak tangan. Tapi akhirnya saya itu ditegur juga karena masih awam waktu itu. Dalam rentang sebulan kemudian ratunya udah hilang. Ternyata mati. Kenapa mati? Ya karena dia udah disentuh dengan tangan. Mungkin feromon tangan kita udah mempengaruhi feromon ratu sehingga ratunya nggak dikenal lagi oleh pekerja. Nah, jadi ratunya nggak diurus, nggak dikasih makan. Akhirnya ratunya hilang. Ya mungkin mati aja karena nggak ini. Jadi memang ya kedepannya ini foto sebuah kesalahan nih, tapi untuk pelajaran bagi kita, usahakan jangan menyentuh. Ya, usahakan jangan menyentuh. Kalaupun iya mungkin pakai sarung tangan atau nggak disentuh langsung ke kulit kita. Ya. Karena tangan kita punya aroma berbeda. Dan ratu juga mengeluarkan aroma tersendiri yang dikenal oleh pekerjanya. Kalau dia nggak dikenal, maka dia akan bisa saja dibunuh. Atau pekerja lain yang feromonnya beda datang ke koloni lain itu bisa perang, bisa saling bunuh. Ya, ini itu saja. Terlebih kurang mohon maaf.
Ya, mudah-mudahan ada diskusi setelah ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas materi yang telah Bapak sampaikan. Sangat inspiratif sekali. Ternyata masih banyak aspek-aspek potensi yang belum banyak diketahui tentang lebah madu galo-galo yang ternyata sangat menguntungkan, apalagi di masa new normal. Yang di masa new normal ini kita tetap harus menjaga imunitas dan madu inilah sangat tepat untuk dikonsumsi dan bisa dijadikan peluang bisnis. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah sama-sama mendengar, tidak salahnya kita mencoba peluang bisnis, peluang kerja madu galo-galo. Pada saat ini madu galo-galo memiliki potensi bisnis, peluang bisnis yang sangat besar di bidang peternakan dan apalagi di bidang usaha satu harapan. Baiklah, kepada peserta webinar, jika ada pertanyaan, silakan raise hand dan juga bisa melalui kolom komentar. Karena kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Baik, kepada Daniel Nainggolan, silakan dipersilakan untuk bertanya. Ya, kepada Dani dipersilakan. Kepada Daniel Nainggolan. Baik, kepada Daniel. Untuk panitia, apakah peserta bisa meng-unmute sendiri ininya, mic-nya? Izin menjawab, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya maksudnya kalau kan bisa lewat chat juga bisa. Atau kalau bisa unmute sendiri ini juga bisa. Saya izin bertanya. Yeah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Sasongko. Saya izin bertanya kepada Pak Rusdi Mansyah. Tadi kan sudah dijelaskan jika masing-masing jenis lebah itu dapat menghasilkan kualitas madu yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara melihat kualitas madu itu terbaik, baik atau biasa? Karena kan tadi sudah dijelaskan harga madu juga berbeda-beda tergantung kualitasnya. Bagaimana cara melihat kualitas madu itu tersendiri? Terima kasih, Pak. Ini jawabnya langsung nih moderator atau nunggu ini kumpulkan dulu? Langsung, Pak. Oke, makasih Mas Wisnu. Salam kenal. Ya, jadi memang gini ya. Kualitas dari madu itu berdasarkan yang kita pelajari itu memang terkait dari sumber dan lebahnya kan gitu. Ya, sumber dan lebahnya. Sumber maksudnya adalah sumber nektarnya, kemudian juga lebahnya gitu. Jadi kalau nektarnya itu tergantung dari tanaman sumber nektar itu sendiri. Ya, semakin banyak zat-zat aktif yang bermanfaat dihasilkan yang terlarut dalam nektarnya, maka kualitas madu
juga dihasilkan juga lebih baik. Jadi lebahnya ini peranan dari lebahnya itu adalah variasi enzimatis ya yang terjadi dalam kantong madu di perut lebah. Kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan ke kantong, ini tergantung juga nanti itu adalah bahan atau sumber resin atau sumber propolis yang diambil sebagai kantong madu. Ya, jadi berapa diskusi dan webinar juga yang kita ikuti dari yang banyak ke pakar kualitasnya ya Pak Dr. Mahani itu di antara tanaman sumber penghasil getah yang cukup bagus itu diantaranya jenis mangga-manggaan ya, nyamplung, kemudian juga jenis manggis. Nah itu cukup bagus dari segi kualitas propolisnya. Cuma saya sendiri karena memang aspek yang saya tekuni banyak di aspek budidaya, ya jadi memang riset-riset saya tentang kualitas ini masih sangat terbatas ya. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya terkait mengenai potensi atau variasi dari kualitas dari madu itu dipengaruhi oleh sumber nektarnya atau tanaman sumber nektarnya, kemudian variasi individu atau spesies lebahnya, juga dari sumber resin yang dipakai. Di luar itu ada juga yang pengaruhi kualitas madu ya, gitu di bahasa pengamatan kita itu adalah suhu ya, suhu. Kenapa? Karena madu tanpa sengat ini itu secara endogenusnya itu dia juga mengandung ibaratnya probiotik gitu ya. Jadi udah mengandung yang banyak itu adalah jenis bakteri asam laktat yang ada di madu. Makanya kalau suhu di sekitar tinggi ya, saya pernah itu panen di dataran tinggi dan dataran rendah, itu jarak panen sama, cenderung yang di dataran rendah ini lebih cepat muncul asam organiknya. Ya, jadi rasa lebih cepat asam. Ya. Kemudian juga terkait dari kadar air ya, kadar air. Beda dengan madu apis yang kantong madunya itu cenderung banyak terbuka, jadi lebah bisa mengipas cairan tadi itu sehingga kalau dipanen itu madu apis itu paling itu di kisaran ada yang 24, 25, kalau SNI-nya kan di sekitar 21 ya. Kalau madu galo-galo atau lebah tanpa sengat itu SNI kadar airnya itu sekitar 27,5. Tapi kalau kita baru panen itu ketemunya seringnya itu di sekitar, kalau panennya rutin sekali sebulan itu di kisaran sekitar 30 ya. Bahkan ada juga 31% kadar airnya. Kalau kadar air tinggi itu biasanya jangankan kita panen, belum dipanen itu pun juga sudah terjadi proses fermentasi di dalam pot madunya itu gitu. Ya. Ya, cuma kalau menurunkan laju berarti ada proses kalau setelah panen berarti ada proses lagi untuk mengurangi kadar air supaya laju fermentasinya bisa lebih rendah atau disimpan yang suhu yang lebih rendah, itu paling yang bisa diinikan ya. Yang bisa saya jawab. Kemudian satu lagi itu adalah jarak panen. Ya, jarak panen pertama dan berikutnya. Ya, kalau panen ya kalau teoritis itu bagusnya prosesnya sekitar 6 minggu ya. 6 minggu itu biasanya cenderung proses pematangan madu dalam kantongnya itu udah full. Ya, jadi pas dikeluarkan itu madunya masih terjadi proses enzimatis. Tapi kalau udah 6 mingguan itu biasanya sudah dianggap matang madunya. Ya, cuman kebanyakan di kawan-kawan kita panennya biasanya sekitar 4 minggu. Kenapa? Ya kan 4 minggu kadang kotak madunya udah penuh gitu. Ya, jadi memang langsung dipanen. Ya. Kemudian juga pemilihan panen. Kalau kita panen sedot itu pilih kantong-kantong madu yang memang udah full tertutup gitu. Full tertutup. Karena biasanya tingkat kekentalannya juga sudah lebih pekat atau kadarnya lebih rendah yang terutama yang udah ditutup. Kalau yang masih terbuka itu kadang masih kadar air masih tinggi. Mungkin itu Mas Wisnu yang bisa saya jawab. Baik, Pak, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari
Nazaro Amira. Pertanyaannya, apakah lokasi tempat bersarangnya galo-galo ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas madunya? Sekian, terima kasih. Sebenarnya lokasi yang dimaksud apakah lokasi dia bersarang alam atau penempatan di lokasi budidaya, ya. Tadi seperti saya jelaskan, yang lebih dominan mempengaruhi kualitasnya itu adalah memang dari sumber pakan, ya, pakan. Tapi kalau misalnya dia di pohon, kemudian di kotak budidaya, ya pada dasarnya kalau dia dibudidayakan di tempat yang sama sih ya, dan bunga yang diambil sama ya relatif sama kalau spesiesnya sama. Cuma di situ juga ada faktor waktu tadi. Kalau dia di sarang alam, kita pernah ketemu madu-madu itu yang keasamannya sangat tinggi. Ya. Bahkan kita harus mengernyit pas mencoba madunya itu manisnya udah kurang, kemudian asamnya tinggi. Bahkan sudah ada muncul mengkristal, yaitu memang jenis-jenis lebah tertentu yang bergetah keras yang pernah kita bongkar. Tapi setelah pindah budidaya itu per 4 minggu itu madunya itu enak, jadi ada manis asamnya. Tapi pas di sarang alam yang kita bongkar itu ya sangat asam sekali. Ya mungkin usia madu udah cukup lama ya karena memang udah numpuk-numpuk di sarang alam. Jadi tempat budidaya tadi ke kualitas mungkin sifatnya itu kalau vegetasi sama mungkin jenis dan vegetasinya sama mungkin nggak terlalu pengaruh. Cuma mungkin ke daerah tadi, daerah dataran rendah dengan dataran tinggi, yaitu. Mungkin di situ ada variasi ya, mungkin apakah juga kekentalan nektar yang diambil, kalau vegetasinya sama mungkin larinya ke kadar air ya, dan juga nanti laju fermentasi. Paling lebih ke sana mempengaruhi dari segi kualitas. Oke, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, karena moderator sinyalnya buruk, ada beberapa pertanyaan lagi yang ada di kolom komentar. Saya bacakan ya Pak. Ini ada dari Rimaya dari Tanjung Pura. Izin bertanya Pak, bagaimanakah perbandingan antara produksi propolis lebah tak sengat dengan lebah sengat? Karena dijelaskan bahwa lebah tak sengat menghasilkan propolis yang tinggi Pak. Nah, kepada Bapak Ya. Disilakan Pak. Oke, ya jadi kelebihan, sebenarnya kelebihan itu justru lebih tinggi lagi dari nilai madu yang dihasilkan ya. Karena propolis ini itu produknya itu nanti bisa berkembang ke produk macam-macam gitu ya. Kalau madu udah jelas, yang pertama mungkin konsumsi, mungkin produk-produk lainnya apakah ada sebagai di kosmetik, ya, apakah dari produk-produk kesehatan yang lain. Tapi propolis ini sangat lebih luas lagi gitu ya, karena propolis ini punya kandungan ada antibakteri, kandungan antioksidan yang tinggi, kemudian ada juga antiinflamasi, bahkan ada juga anti kanker, bahkan ada riset-risetnya sebagai antivirus gitu ya. Jadi mungkin peluang kedepannya sangat sangat besar. Kita secara langsung mengekstrak dalam skala belum, cuman hanya mencoba melarutkan beberapa pelarut organik seperti dengan etanol, dengan minyak juga sudah kita lakukan. Tapi yang kita bisa bandingkan ini adalah raw propolis atau propolis mentah, ya. Di mana tadi saya sebutkan kalau di jenis Genio trigona itu satu koloni itu per bulannya itu bisa dapat bisa sampai 1 kilo propolis mentahnya yang siap untuk diolah. Ya. Ya, tapi kalau untuk lebah bersengat, kebetulan yang kita coba langsung, terutama yang udah dipanen itu di Eropa itu kan banyak jenis mellifera. Mellifera itu produksinya kalau untuk propolis memang nggak banyak karena dia hanya yang nempel-nempel di bagian sarang. Biasanya nggak banyak, ya.
nggak banyak. Itu biasanya per tahun itu biasanya di bawah 1 kilo. Kalau ini itu per panen aja bisa sampai 1 kilo. Kalau 2 bulan ya berarti setidaknya mungkin udah lebih dari 10 kali produktivitas jumlah propolis yang dihasilkan oleh apis. Ini yang apis pun khusus yang dipanen propolis itu adalah lebah apis mellifera, ya. Kalau di Indonesia sebagian besar itu masih banyak di lebah penghasil madu dan di polen, ya. Mungkin apiari mungkin sudah ada juga yang menghasilkan yang propolis apis mellifera. Tapi pernah juga yang saya baca itu bisa lebih dari 10 kali. Ya. 10 kali produktivitas apis mellifera dalam menghasilkan propolis. Ya. Ada juga kemarin yang udah menguji, yaitu propolisnya itu lumayan juga ya, ada sampai hampir 2% ya kadar kadar propolis yang diuji dari jenis Thoracica. Ya. Kalau yang sudah banyak beredar itu adalah yang mungkin yang udah ada izin edar itu kebanyakan sekarang ini diproduksi di Bogor itu adalah dari jenis Biroi ya dan Incisa. Ya. Dimana untuk Otora mungkin sekarang masih dalam tahap riset dan pengembangan dan tahap izin ya, cuman belum keluar. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Kurnia Badiu Ilahi. Kepada Kurnia, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan yang juga peserta diskusi. Perkenalkan saya Kurnia Badiu Ilahi, berasal dari Solok Selatan, mahasiswa Fakultas Peternakan Angkatan 2018. Nah, ini menyambung beberapa pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa peserta, Pak. Yaitu, saya akan tinggal di Solok Selatan, Pak, dan itu daerahnya cenderung dingin. Nah, kira-kira aspek lingkungan seperti apa yang baik untuk pengembangan dan pembudidayaan lebah galau-galau ini, Pak? Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana dengan analisis pemukiman yang baik, Pak? Karena yang kita takutkan kalau dibudidayakan dekat rumah nanti akan nyungsep juga ke beberapa pintu, jendela, dan bagian-bagian rumah lainnya, Pak. Dengan melubangi beberapa bagian papan itu, Pak. Oke, mungkin itu dulu, Pak, pertanyaannya. Dikembalikan. Oke, makasih. Ini siapa tadi panggilannya Kurnia ya? Badiu, Pak. Oh, maaf, baik. Oh, Bagyu ya, tapi ada Kurnianya. Oke lah, Bagyu. Bagyu, kalau boleh tanya, ini di Solok Selatannya Anda di mana? Di Pekonina, Pak. Oh, Pekonina. Pekonina itu mungkin ketinggian sekitar ya 900-an lah ya. 900-an meter. Ya, sebagai informasi itu di bawah Pekonina itu sedikit di Pinang Awan. Awan saya punya farm galuh-galuh di situ, baru belasan koloni. Di situ bisa produksi sampai ada yang 800 mili per bulan. Ya, mungkin karena dekat dengan Anda nanti bisa main ke sana. Ya, jadi terkait aspek lingkungan, ya beberapa literatur dan juga beberapa penelitian yang kita lakukan survei sarang alam. Ini lebah tanpa sengat ini punya rentang hidup yang sangat sangat lebar dalam kondisi ketinggian tempat. Seperti Itama, itu sarang alamnya kita temukan di pinggir pantai, ada juga dilaporkan di daerah Bakau, itu ditemukan. Itu kan sangat rendah itu. Ya. Dan juga kalau kawan-kawan sekarang banyak budidaya itu udah di atas 800. Jadi berarti dari dataran rendah sampai dataran tinggi itu dia dapat hidup. Ya. Dapat hidup dengan baik, dengan produktivitas yang bagus. Itu tergantung lagi kepada ketersediaan dan sumber pakan. Ya, kalau di daerah Bagyu yang dataran tinggi di Pekonina mungkin di sekitar 800-an ya, 800 mungkin sampai 900. Kita kemudian dekat dengan Anda itu masih satu kecamatan, ya itu saya udah budidaya di situ udah hampir 3 tahun menaruh koloni di situ.
Itu alhamdulillah bagus. Perkembangannya makin kuat, udah ada juga yang pecah koloni alami, ada juga yang udah kita split. Kalau untuk tora itu bisa sampai 800 mili per bulan dengan catatan curah hujan yang berimbang ya. Hujan ada satu hari itu kalau sore itu masih aman, tapi kalau udah full seminggu itu atau berapa minggu itu hujan terus harian, nah itu memang kita nggak panen. Tapi 4 bulan terakhir ini masih full panen, itu di kisaran ya 800-700 untuk koloni yang sudah mapan itu. Di Tama itu bisa juga ada yang sampai 700, tapi rata-rata sekitar 300 sampai 500 mili per bulan per 4 minggu ya, per 4 minggu yang kita panen. Jadi itu tergantung lagi kesediaan vegetasinya. Jadi kalau untuk kecemasan dataran tinggi nggak bisa, itu bisa bisa dieliminir, ternyata bisa. Cuma di sini kalau membudidaya dekat dengan kawasan hutan, mungkin Pekonina, kemudian mungkin Pinangawan dekat lokasi saya itu ada perusak yang perlu diantisipasi. Itu salah satunya itu adalah beruang madu. Karena daerah Anda, daerah saya di daerah Selatan itu dekat dengan hutan lindung, yang paling hanya jarak berapa meter atau 1 kilo paling jauh udah hutan, dan juga dekat perkebunan karet, kopi, dan itu adalah daerah area perburuan dan pelintasan beruang madu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu farm saya itu diserang beruang madu. Itu lebih sekitar 12-an koloni itu habis ya, pupus diserang beruang madu. Ya. Nah, tapi masih bisa diatasi. Caranya mungkin ya di kawasan penempatannya mungkin apakah dipagari dengan kawat atau dengan atap seng, itu biasanya dia udah nggak mau masuk lagi ya. Kemudian tadi apa lagi pertanyaan? Oh ya, kawasan penempatan dengan perumahan. Ya sebenarnya kalau tergantung jenisnya sebenarnya ya. Jadi lebah tanpa sengat sekali lagi dia tidak mampu membolong kayu ya, terutama untuk yang di rumah-rumah dia nggak bisa membolongin tembok dan juga tidak bisa membolong kayu. Dia hanya bersarang di kayu-kayu yang memang sudah berlubang, di tembok-tembok yang memang sudah ada celah atau lubang di situ. Jadi itu yang pertama konsepnya ya. Dia nggak bisa makan batu, menggigit batu nggak. Ataupun memang kayu yang di dalamnya itu udah seperti serbuk, jadi bisa diambilnya seperti serpihan kecil, dibuangnya sehingga ada lowong, itu bisa ya. Tapi dia nggak bisa melobangi secara langsung, terutama jenis yang kecil-kecil itu dia tidak mampu. Jadi dia hanya mengisi memang yang rumah-rumah yang memang ada bolong, atau batako yang ada lubangnya yang disebut dengan hollow brick, itu ada lubang di dalam, jadi pecah, ada lubang masuk dia, ya udah dia bisa bersarang di situ. Ya, jadi tidak perlu cemas juga. Oh, saya budidaya nanti rumah orang habis diserang galuh-galuh. Enggak ada kasus seperti itu. Kalau budidaya itu secara rutin biasanya 6-8 bulan kalau itu dia kadang akan terjadi pecah secara alami. Pecah koloni secara alami, terbentuknya ratu muda baru, dia pindah. Pindah ini dia akan mencari sarang di sekitar itu dulu dalam radius mungkin 5-15 meter, mungkin baru lebih jauh 50 meter gitu ya. Caranya apa? Ya, nanti kalau udah budidaya, kita selalu menganjurkan ke peternak untuk selalu menyediakan kotak kosong itu sekitar 10-20% dari koloni yang ada. Misalnya ada koloni 50 ya, paling tidak 5-10 kotak kosong harus selalu ada di sekitar tempat budidaya Anda. Dalam rentang 6-8 bulan itu biasanya koloni itu akan pecah secara alami, dia akan masuk ke sana. Jadi dia tidak akan perlu juga ngapain. Kalau udah ada kotak yang bagus nih, ibaratnya kita nginap di hotel bintang 5, ngapain pergi ke tenda-tenda orang, nah gitulah. Jadi dia tinggal menghuni. Nah, itulah tadi bisanya dilakukan perangkap. Kalau di daerah Badyu ini banyak koloni yang di rumah-rumah, ini sebenarnya aset loh, potensi yang bisa dikembangkan. Kalau Anda nggak mungkin bongkar rumah orang, ya udah Anda sediakan aja kotak-kotak di situ. Untuk informasi, di kawasan Pinangawan itu, saya sudah melakukan masang-masang perangkap. Itu beberapa itama udah masuk. Bahkan koloni yang liar di situ pun masuk. Ini udah lebih dari 10-an kotak kosong itu yang diisi oleh koloni kecil-kecil yang ada di situ. Sangat bagus. Kenapa? Karena perkembangbiakannya cepat.
Jadi walaupun produksi madunya tidak sebanyak jenis yang besar, yang kecil ini itu perkembangbiakannya cepat, gampang pecah koloni. Nah, jadi sesuai juga lah harganya. Dia kecil, harganya kecil, cuman duplikasi koloninya lebih cepat. Ya, karena walaupun yang kecil-kecil, ya kalau punya ribuan ya bisa panen puluhan kilo juga per bulan kan gitu. Bahkan yang paling kecil itu Fusco, jenis Fusco Balteata, yang madunya mungkin per 3 bulan itu kan yang hanya 50 sampai 100 mili per koloni. Cuma kalau di daerah Brunei itu yang paling mahal madunya, itu per kilonya bisa sampai 1,5. Bahkan kita dapat testimoni juga untuk jenis Fusco Balteata, itu ada pembudidaya yang ibunya terkena meningitis, kanker meningitis, alhamdulillah itu sembuh dengan rutin mengkonsumsi madu Fusco. Tapi ini hanya testimoni ya, kita belum bisa mengklaim apakah ini obat atau belum, tapi itu testimoni yang terpercaya ya. Ini dari Pak Abu Hasan Jalil, itu praktisi dan trainer lebah tanpa sengat juga, yang dari Malaysia, yang waktu itu ada kunjungan ke daerah Berau, Kalimantan. Kita dapat testimoni dari beliau dan ada foto dengan pasiennya yang alhamdulillah sembuh setelah mengkonsumsi. Jadi mungkin itu jawabannya Badiu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Karena dibatasi waktu, mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi. Nah, jadi sekarang kita minta nih closing statement dari Bapak. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Ya paling gini aja, karena memang lebah tuh unik. Bahkan ada penyataan ya, kalau lebah ini hilang di muka bumi, manusia hanya waktu 4 tahun untuk bertahan hidup ya, karena memang dia selain kita sebutkan tadi, ada manfaat lain yang mungkin di Indonesia belum diukur, itu adalah sebagai agen penyerbu ya. Agen penyerbu tanaman ya, lebah secara umum. Jadi dengan Anda memulai budidaya lebah tanpa sengat, pasti biasanya dengan niat baik, Anda akan jadi penyelamat lingkungan. Kenapa? Anda udah mulai membudidayakan, Anda mencintai lebah, maka Anda pasti akan menanam, tanaman itu akan berbunga, bunganya bisa untuk lebah, lebahnya menghasilkan madu, menghasilkan polen, menghasilkan propolis, tanaman dibantu penyerbukannya, dan insya Allah kita akan mendapat pundi-pundi rupiah dari situ. Ya, mungkin itu saja. Semoga kita berharap, mungkin juga makin semangat atau semakin dikenal lebah tanpa sengat. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia bisa meningkat, kalau perlu jadi pengekspor madu. Ya, pengekspor madu, bukan lagi pengimpor madu. Dan bisa menghasilkan madu-madu berkualitas yang bisa dibudidayakan di sekitar kita tanpa harus takut disengat. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih. Kalau untuk kita juga terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang lebah tanpa sengat ini. Kalau bagian dekat itu informasi di Fakultas Peternakan itu sudah ada EduFarm-nya. Sekarang kita coba mengembangkan tempat edukasi pelebahan di sana, bisa mengenal berapa jenis, ya kita rencana mengeleksi berapa jenis yang ada di Sumatera supaya berada di sana sebagai studi perbandingan dan juga sebagai edukasi khususnya lebah tanpa sengat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas Bapak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan kerjasama hadirin semua dalam acara webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di webinar ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara webinar kita pada pagi hari ini, dan kepada narasumber kita Bapak Rusdi Mansyah yang telah berbagi ilmunya. Dan semoga para peserta dan hadirin semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Rusdi Mansyah. Sebelum kita menutup acara webinar kita, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Kepada hadirin disilakan on cam atau membuka kameranya, dan kepada MPD dipersilahkan untuk mengambil foto. Sekali lagi kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya, dan kepada MPD dipersilakan untuk mengambil foto. Udah.